Fadly dan Fahri, bintang jasa jalur provokasi. Fahri Hamzah dan Fadly Zon dikabarkan akan mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi. Rencana tersebut, mungkin karena saking pentingnya, dikabarkan oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Tidak dijelaskan Fahri dan Fadly diberi penghargaan atas dasar apa. Sebagian orang bilang itu karena keduanya pernah menjadi pimpinan DPR. Alasan di atas masuk akal. Meski sebenarnya saat jadi pimpinan DPR, kerjanya cuma nyinyir. Tak lebih buruk dari tukang sayur yang merangkap ahli gosip. Bahkan keduanya ikut memprovokasi kasus kebohongan operasi plastik Ratna Sarumpait. Kalian tanya saja kepada siapapun, yang diingat dari Fahri dan Fadly pasti hanyalah duet provokator yang kebetulan menjadi pimpinan DPR. Selebihnya, yang nggak ada. Lagi pula, secara keseluruhan, apa yang mau dibanggakan dari DPR? Dengan catatan hitam seperti itu, rupanya Presiden Jokowi tetap memberikan penghargaan kepada Fadly dan Fahri. Entah melupakan semua yang sudah dilakukan oleh keduanya yang jelas-jelas memprovokasi dan membuat onar atau karena ingin merangkul kelompok oposisi demi penguatan posisi politiknya. Dari saya, sederhana saja. Ini tidak masuk akal, tidak sepantasnya, tidak ada aturan dan kewajiban bagi Presiden memberikan penghargaan semacam itu. Bahwa semua catatan buruk tentang keduanya tak dapat menghapus jasa pernah menjadi pimpinan DPR, apakah itu artinya Presiden Jokowi juga akan memberikan penghargaan bintang jasa kepada Setia Novanto? Bukankah Papa Setnov juga pernah jadi pimpinan DPR? Bukankah itu artinya, sekalipun pernah jadi pimpinan DPR, tidak secara otomatis bisa mendapat penghargaan? Lagi pula apa urgensinya? Apa pentingnya Fadly dan Fahri secara politik? Bukankah Gerindra sudah berkoalisi dan Fahri sudah membentuk partai baru kontra PKS? Hal-hal remeh tidak penting seperti ini justru memperkeruh penilaian para relawan tanpa tanda jasa dan tanpa jabatan komisaris. Saya ikut memahami kekesalan sejumlah relawan. Meskipun mereka ragu-ragu untuk menyampaikan atau menyatakan sikap. Karena sebelum rencana penghargaan bintang kepada Fadly dan Fahri, relawan sudah cukup kecewa dengan serangkaian ulah para menteri. Menteri Pertanian yang bikin kalung corona, ekspor lobster. Menteri Agama yang bungkam soal intoleransi. Menkominfo yang tak paham teknologi. Menteri Pertahanan yang disuruh ngurus pertanian. Menko Muhadjir yang konsisten mencemooh rakyat miskin. Menteri BUMN yang sibuk dengan narasi akhlak dan kepala KSP yang terus berduel dengan relawan. Penempatan posisi komisaris pun banyak yang aneh. Mulai dari menempatkan orang-orang anti-Jokowi, orang yang sedang berkasus dan bahkan punya catatan mendukung aksi radikalisme di Indonesia. Tentu saja, penempatan mereka secara otomatis menggeser para relawan. Memang agak lucu, pembelaan yang dibangun adalah profesionalisme. Gak apa-apa anti-Jokowi, asal profesional. Seolah yang menjadi relawan tidak ada yang profesional. Sementara di sisi lain Menteri BUMN menjadikan akhlak sebagai simbol dan ikon baru kementeriannya. Tapi walau bagaimanapun, Jokowi sudah menjadi presiden. Kursi menteri sudah terisi, pos komisaris sudah penuh. Secara politik, Jokowi didukung oleh mayoritas partai. Lawan terberatnya, Prabowo sudah jadi menteri. Tokoh yang berperan menciptakan kerusuhan 411 dan masa 212, sudah jadi wakil presiden. Secara relawan, Jokowi sudah menempatkannya sebagai wamen desa tertinggal. Tokoh-tokoh berpengaruh yang mengklaim punya basis massa, baik relawan ataupun lawan, sudah menempati posisi komisaris. Semua aman. Saya setuju kalau ada yang berpendapat Jokowi tak tergoyahkan. Semua elemen sudah dirangkul, maka kalau ada kritikan pada presiden atau pemerintah, langsung dilabeli sakit hati. Dianggap kecewa karena gagal jadi menteri atau komisaris. Dan ini yang membuat relawan ragu-ragu menyampaikan kritik atau pendapatnya. Karena jelas tidak mudah menerima perlakuan seperti itu. Apalagi muncul anggapan bahwa relawan yang di luar pemerintahan ini tidak punya basis massa. Tidak berpengaruh dan tidak penting untuk posisi presiden. Sehingga kritik atau pendapat yang disampaikan, sebaik apapun caranya, akan dianggap tidak penting untuk didengar. Karena yang benar-benar relawan adalah mereka yang diakui dan diberi posisi. Kalau tidak punya posisi berarti tidak penting. Maksudnya, kalaupun mau pindah haluan dan jadi oposisi, tidak masalah. Jadi kalau saya boleh saran kepada para relawan, lebih baik bubar saja, kerja dan bertahan hidup sendiri-sendiri, tak perlu membantu dan memikirkan Jokowi dan negeri ini. Presiden sudah punya kekuatan penuh, didukung oleh relawan-relawan top berpengaruh.
Kita kembali ke desa saja, menjadi orang biasa yang apatis terhadap politik. Atau, kalau sudah merasa asyik melihat isu demi isu, lepaskan saja. Jujur dan lugas. Tak perlu alasan langkah kuda, sebab pada beberapa kenyataan tak serumit papan catur. Seperti pemberian penghargaan pada Fadli dan Fahri, ini sudah keterlaluan. Begitulah kura-kura.